Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan banyaknya kita bersalawat ke baginda Rasul, kita mendapat berkat rahmatnya di dunia ini, mendapat kemudahan segala urusan dan mendapat syafaat di yaumil akhir insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja pembahasan kita. Pertemuan kita kemarin 13 ya. Ada yang 12 ya, lupa ya. Jadi kalau ada ini buat apa materi udah Bapak sharekan di Google Classroom. Bagi teman-teman yang belum dapat tolong diberitahu materi-materi yang itu di sana, dan absensinya itu kalau tugas-tugas bentuk absensi juga tolong diisi. Jadi itu bentuk dari pertemuan kita dalam kelas online ini gitu. Baiklah, mungkin kita di sini membahas kita pertemuan berapa ya? Ke-12 ya. Ini Bapak share, nanti silakan dilihat apanya ini materi-materi pertemuan ke-12 ini pertemuan kedua, mana ke pertemuan metode penelitian. Bentar ya. Belum Bapak buka. Bapak lihat dulu mana usul pertemuan ke 12. Bisa kalian lihat kita pertemuan ke-12 ini kelihatan kan yang Bapak share ini materinya. Ini udah Bapak di apa juga? Udah Bapak share di Google Classroom. Ini lihat. Ya, silakan. Dan mohon bagi yang baru masuk voice-nya itu di off-kan aja dulu. Nanti udah ada sesi pertanyaan baru dibuka lagi, di unmute lagi. Kalau nggak beradu nih suaranya nih. Ya. Baiklah, dari ini kita sistem apa kita ini sistem membandingkan hukum acara di peradilan Indonesia, di mana sistem peradilan Indonesia itu ada berapa proses ya, itu hukum material atau formil atau hukum acara. Di mana hukum materialnya hukum yang berisi tentang perintah dan larangan, sedangkan hukum formilnya adalah hukum berisi tentang tata cara melaksanakan mempertahankan hukum material tadi. Itu yang dikatakan materi hukum hukum material dan hukum formil atau hukum acaranya gitu ya. Terus dalam tujuan peradilan tadi ada juga prosedur peradilan. Ya, jadi prosedur peradilan itu ada kita melalui tahapan penyelidikan, sudah terus penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Mengadili ya, di mana penyidikan nanti ini berupa dari pihak berwajib dari kepolisian nanti. Setelah itu bergabung dengan setelah berkasnya lengkap, nanti melakukan penuntutan. Prosedurnya peradilan ini. Penuntutan ini dimasuk nih ke berkasnya di kejaksaan yang tersangka ini tadi umpamanya. Setelah penuntutan
mengadili ini prosesnya di pengadilan. Jadi ini prosedur sistem peradilan di Indonesia, baik itu peradilan umum, baik itu peradilan khusus, ya. Jadi ada proses-prosesnya di dalam peradilan gitu. Jadi kalau kita klarifikasi peradilan, lembaga peradilan ini silakan dilihat nanti yang telah materi yang Bapak sharekan. Bisa dilihat sistem Islam seperti apa nanti ya kan. Sistem common law-nya hukum barat, Eropa kontinental seperti apa, hukum adatnya seperti apa gitu ya. Silakan dilihat nanti di yang materi-materi yang Bapak sharekan. Di mana kelembagaan negara ini tadi, kelembagaan peradilan terdiri dari kalau yang paling tinggi ini Mahkamah Agung sama Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi ini ada nih Mahkamah Agung, Lembaga Peradilan Nasional. Terus di bawahnya itu ada peradilan umum, terbagi dua di bawah Mahkamah Agung ini, peradilan khusus, di mana peradilan umum ini peradilan negeri, pengadilan tinggi negeri, seperti itu. Jadi ini termasuk peradilan umum. Peradilan khusus ini termasuk peradilan militer, peradilan tata usaha PT-UN, peradilan agama gitu ya. Dan tingkatan itu ada juga peradilan tinggi nanti, peradilan untuk bandingnya, Azazi di Mahkamah Agung yang terakhir yang di sini ya. Terus dari proses negeri ini tadi, umpamanya langsung dia PK peninjauan kembali langsung ke Mahkamah Agung. Bisa ya, itu upaya hukum yang luar biasa gitu, bukan upaya hukum itu nanti yang biasanya. Jadi itu membuat lembaga peradilan kita susunannya. Ini bisa dilihat di materi yang sudah Bapak sharekan itu, kalian baca, kalian pelajari. Udah jawari, udah Bapak sharekan deh. Mungkin kalian udah baca sebagian, nanti silakan ditanyakan. Jadi di mana Mahkamah Agung ini tadi, yang Mahkamah Peradilan tadi, yang tinggi tadi ada dua, antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu ya. Jadi Mahkamah Agung itu lembaga pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan pengadilan yang ada dalam tugasnya, terlepas dari pengaruh pemerintah atau pengaruh lainnya gitu. Susunan Mahkamah Agung itu terdiri dari pimpinan hakim, pimpinannya itu hakim anggota agung ya, penitra, sekretaris gitu. Di mana Mahkamah Agung ini berwenang memeriksa dan memutuskan perkara, baik itu perkara itu kazazi dari pengadilan tingginya ke Mahkamah Agung, upaya hukumnya ya. Terus baik itu sengketa yang kewenangan yang mengadili ya, atau langsung peninjauan kembali PK ini tadi dari pengadilan negeri langsung ke pengadilan ke Mahkamah Agung. Maksudnya itu kewenangan Mahkamah Agung ini. Terus ada lagi Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu mahkamah peradilan atau satu badan negara yang merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka ya dalam untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan MK ini nanti bisa dilihat di RI ya, Republik Indonesia, nanti bisa dilihat dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu nomor 24 tahun 2003 itu. Jadi kalau ada perbaharuan lagi undang-undang itu bisa nanti perbaharuannya dilihat. Jadi di mana kewenangan MK ini menguji materi judicial review. Uji materi antara peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi itu kewenangan dia. Terus memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, antara lembaga-lembaga negara itu bersengketa. Ada diberi Undang-Undang Dasar untuk memutuskan sengketa kewenangan ini tadi. Terus memutuskan pembubaran partai politik. Nah, pembubaran partai politik tidak layak lagi nanti ikut dalam partisipasi dalam peserta pemilu. Nah, dia bisa membubarkan, mungkin ada beberapa dasar-dasar dia untuk membubarkan partai politik. Jadi kewenangan dia juga nih Mahkamah Konstitusi. Terus memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, ketika KPU sudah menetapkan
hasil pemilihan umum itu secara nasional. Jadi untuk memutuskan perselisihan ini antara kandidat 1, kandidat 2 ini tadi, umpamanya perselisihan sekian persen, dia bisa membuat gugatan ya, hasil pemilihan pemilu ini tadi yang telah ditetapkan oleh KPU. Jadi itu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Terus memberikan putusan atas DPR bahwa Presiden Wakil telah melakukan pelanggaran hukum. Jadi dia bisa ya, dalam artian dia harus melihat Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah ini check and balance yang menempatkan suatu lembaga negara dalam kedudukan setara, namanya eksekutif dengan legislatif, gitu ya. Seperti itu harus melihat prinsip dan kewenangannya itu. Ya, itu lembaga yang tinggi tadi. Ya, terus ada peradilan umum. Yang Bapak bilang tadi, peradilan umum tadi, peradilan negeri, ya, peradilan tingkat tinggi, ya, untuk bandingnya, ya, atau peradilan umum. Terus ada peradilan ini khusus, ya, peradilan seperti peradilan agama, peradilan militer, peradilan ini tindak pidana korupsi, tipikor, peradilan tata usaha negara, gitu kan, atau peradilan khusus. Jadi itu nanti bisa dilihat dari materi-materi yang Bapak sharekan tadi, Petun, ya. Dimana kalau PTUN ini merupakan peradilan yang objek sengketa ini itu surat keputusan tata usaha negara seperti SK Gubernur atau SK Bupati menerbitkan kepegawaian si A ini dipecat. Jadi pencatatan tidak terima oleh si pegawai si ASN. Jadi dia mengajukan perlawanan hukumnya di peradilan tata usaha negara di PTUN. Jadi itu yang dikatakan peradilan tata usaha negara. Terus peradilan militer, di mana peradilan militer ini peradilan yang memberi keadilan terhadap anggota-anggota yang aktif. Anggota maksudnya anggota TNI ya, bukan kepolisian. Kalau kepolisian tetap di pengadilan negeri gitu. Jadi yang peradilan militer ini TNI, pokok yang inilah yang bentuknya ini aparat ini seperti TNI, seperti Aurinya yang aktif lah, prajurit, pada intinya prajurit yang ini ya, yang sifatnya militer. Jadi itu yang mengadakan pengadilan di militer ini. Peradilan militer ini ada peradilan militer yang tingkat pertama, ada tingkat kedua ya, peradilan militer tinggi gitu ya. Dia peradilan militer utama gitu ya. Ada peradilan militer pertempuran, namanya kejahatan-kejahatan perang namanya. Jadi dibagi-bagilah nanti di peradilan militer itu gitu. Terus ada yang dikatakan kewenangan absolut, kewenangan relatif dalam peradilan, di mana kewenangan absolut dari peradilan ini tadi merupakan kewenangan lingkungan di peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkaranya yang akan diperiksa dan diputuskan. Itu bisa dilihat nanti di badan peradilan ya, pasal 24 ayat 2 itu Undang-Undang 45 dan pasal 18 ya, Undang-Undang nomor 4 2004 tentang kekuasaan kehakiman, judicial power ya. Jadi di sana tidak nanti kewenangan yang dikatakan kewenangan absolut ya. Terus ada kewenangan relatif. Relatif ini di mana pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayah dimaksud. Yang dimaksud ini kewenangan relatif di sini berbicara mengenai peradilan negeri yang mana berwenang untuk mengadili satu perkara. Umpamanya perkara perdata ya. Jadi itu relatif, tidak mungkin di peradilan khusus seperti peradilan militer gitu maksudnya.
Jadi dia harus ke peradilan umum, ke peradilan negeri tadi. Seperti itu. Jadi itu yang dikatakan kewenangan pengadilan ini ada absolut, ada relatif gitu. Jadi itu bisa dilihat nanti saya Bapak sharekan bahan-bahan materinya. Ini mengulang aja mereview tentang materi yang Bapak tadi yang Bapak sharekan di Google Classroom gitu. Jadi kayak gitu sih sistem acara di ini ya, sistem acara di peradilan Indonesia kita. Baik peradilan umum, peradilan negeri, peradilan tingkat tinggi negeri, peradilan khusus, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, peradilan agama. Jadi di sana ya. Jadi kalau nanti kita beracara nanti ada namanya hukum acara. Kita harus mengikut aturan mainnya itu di KUHP, kita undang hukum acara pidananya gitu. Untuk menegakkan KUHP ini tadi ya seperti itu. Di KUHP itu kita harus merujuk atau ke sana nanti. Jadi dari hukum acara peradilan ini, peradilan agama nanti bisa juga dilihat bagaimana sumber-sumbernya ini gitu ya. Diperhatikan dari hasil-hasil yang sudah diresume tadi. Terus azas kearifan hakim, bisa juga apa yang dikatakan azas hukum acara peraturan itu tadi ya, azas kita azas praduga tidak bersalah. Dalam artian seseorang itu ketika kita lihat dia itu melakukan satu kejahatan di wilayah umum, semuanya di daerah kita, kita belum bisa memutuskan orang itu bersalah. Kita harus diduga, bahasanya kan seperti itu, diduga si Daniel umpamanya melakukan pencurian. Tetapi bila dia terdakwa apabila dia sudah melakukan proses di pengadilan gitu. Jadi itu dikatakan azas praduga bersalah kita ini tadi, kita menganut di sana gitu ya. Diperlukan adanya pengadilan benar salah seseorang itu di pengadilan. Kita tidak berhak menjustis seseorang itu bersalah. Maksudnya seperti itu. Terus ada juga azas hukum acara itu nanti azas pembuktian, azas ini ya, azas hakim ya, azas keaktifan hakim nanti. Terus ada azas tentang keputusan hakim menyatakan agar pihak-pihak tertentu tidak mentaati peraturan itu putusan pengadilan yang bersangkutan. Jadi itu yang dikatakan azas tadi dalam peradilan. Terus ada sumber-sumber hukum formel, atau hukum administrasi negara, undang-undang, terus ada praktek administrasi negaranya, ya, jurisprudensi, anggapan para ahli hukum ya. Terus itu yang berbicara tentang hukum tadi. Terus ada hukum acara militer, atau bisa dilihat nanti ya, yang sesuai dengan pengadilan tadi itu. Baik ada di peradilan militer itu gitu ya. Jadi itu merupakan materi dari pembahasan kita pada pertemuan berapa nih? Pertemuan ke-12 kemarin 13 ya. Jadi slide-slide itu udah Bapak bikin, nanti ini kita ngulang aja review ke-12. Intinya kita selesaikan nanti ke-14. Ke-14 ini nanti semuanya di luar UAS dan MIN. Nah, jadi itu bentuk lembaga dari peradilan nasional kita. Mumpung dari pertemuan ke-13 ya, kita ini merupakan peradilan Indonesia. Mungkin itu yang dapat ini Bapak sampaikan. Kira-kira ada yang ingin menanyakan? Silakan.